Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Pancasila 52 yang pada video kali ini akan menyampaikan laporan akhir proyek Pancasila kami dengan judul Analisis Literatur mengenai Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama, Suci Ramadhani dengan NIM 2410221032, Lutfi Almurabi dengan NIM 2410222012, Diva Alfiandi Putra dengan NIM 2410222005, Diagla Anata Dahri dengan NIM 2410612107, Lisa Puspita Dewi dengan NIM 2410322029, dan Fatwa Fatimah dengan NIM 2410221051. Tanpa memperpanjang pembukaan, marilah kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Diagla. Kepada Diagla, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan latar belakang. Itu penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang berdampak luas pada kesehatan, keamanan, dan masa depan bangsa. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau nafza terus meningkat dan menyebar berbagai kalangan, termasuk remaja. Zat-zat ini merusak sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan fisik dan psikologis, serta mendorong kriminalitas dan konflik sosial. Meskipun pemerintah melalui BNN telah melakukan berbagai upaya penyalahgunaan, tantangan seperti peredaran digital dan minimnya pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba melalui edukasi yang tepat guna menciptakan lingkungan yang waspada, kritis, dan proaktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah materi metode penelitian dan penjelasan mengenai buku yang akan ditampilkan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian dan juga progres dari buku kami. Yang pertama itu metode penelitian. Kami menggunakan metode studi literatur, di mana pengumpulan data dilakukan secara daring melalui akses ke database ilmiah dan portal jurnal nasional. Waktunya itu ada selama 4 minggu. Minggu pertama yaitu identifikasi dan pemilihan literatur. Minggu kedua menganalisis isi literatur. Minggu ketiga penyusunan hasil kajian dan penulisan buku. Dan minggu keempat membuat laporan akhir proyek dan juga mempresentasikannya. Selanjutnya ada langkah pelaksanaan, menentukan topik dan fokus kajian, mencari dan mengumpulkan literatur, menganalisis isi literatur, dan menyusun hasil kajian ke dalam bentuk buku. Selanjutnya ini ada buku yang kami buat. Bukunya itu berjudul Jangan Coba-Coba, Mengenal, Mewaspadai, dan Melawan Narkoba. Yang mana ini penulisnya yaitu kami berenam, dan penulisnya yaitu ada Suci, Lutfi, Diva, Diakla, Fatwa, dan Lisa. Editornya ada Suci, ilustratornya Lutfi, dan layout covernya ada Diva. Selanjutnya pada buku yang kami buat, kami membahas 8 topik utama yang mana itu meliputi apa itu narkoba, dampak narkoba bagi tubuh dan mental, kenapa remaja rentan, kisah nyata dari runtuh sampai bangkit, cara mengenali dan mencegah penyalahgunaan narkoba, hukum dan sanksi, rehabilitasi dan harapan baru, dan peran generasi muda dalam melawan narkoba. Selanjutnya yaitu mengsubmit ke ISBN, di mana di sini kami sudah mencoba untuk submit ISBN, tetapi itu harus dikonfirmasi dulu oleh pihak ISBN-nya. Dan sampai saat ini kami masih menunggu pihak ISBN itu untuk mengkonfirmasi akun kami. Setelah dikonfirmasi, baru nanti buku kami bisa disubmit dan juga dikonfirmasi ISBN-nya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya ada penyampaian materi 4.1 yang akan disampaikan oleh Lutfi. Kepada Lutfi, dipersilakan.
Baik, terima kasih pada moderator. Baik, selanjutnya itu ada materi 4.1, yaitu definisi narkoba menurut Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada penyampaian materi 4.2 yang akan disampaikan oleh Diva. Kepada Diva dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan narkoba dari sisi medis. A. Efek farmakologis narkoba. Narkoba bekerja dengan cara mengganggu sistem neurotransmitter di otak, yaitu zat kimia berperan dalam mengatur komunikasi antar sel saraf. B. Dampak kesehatan jangka pendek. Penggunaan narkoba dalam jangka pendek bisa memicu berbagai gangguan fisik dan mental, tergantung jenis zat yang dikonsumsi. Contohnya, 1. Sabu-sabu dan ekstasi dapat menyebabkan dehidrasi, hipertermia, atau demam ekstrim dan kejang. 2. Heroin dapat menurunkan denyut nafas secara drastis yang bisa berujung pada kematian mendadak. 3. Ganja dapat menyebabkan gangguan memori jangka pendek dan persepsi waktu. Selanjutnya, dampak kesehatan jangka panjang. Penggunaan narkoba secara kronis dapat menyebabkan kerusakan permanen pada berbagai organ tubuh. 1. Otak, gangguan fungsi eksekutif, kehilangan ingatan, depresi kronis hingga psikosis. 2. Hati dan ginjal. Kerusakan akibat kerja berlebih dalam menyaring racun. 3. Jantung, aritmia, tekanan darah tinggi, bahkan serangan jantung mendadak. 4. Paru-paru, infeksi, kerusakan alveolus, dan penurunan kapasitas paru. 5. Sistem imun melemah, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi 4.3 akan disampaikan oleh Fatwa. Kepada Fatwa dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan upaya penanggulangan narkoba menurut BNN, yaitu menerapkan 3 strategi utama. Yang pertama ada supply reduction, dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pengedar dan bandar. Yang kedua, kerjasama lintas negara putus jalur distribusi narkoba internasional. Yang kedua ada demand reduction, difokuskan pada upaya pencegahan, edukasi, penyuluhan, dan kampanye publik. Fokus pada remaja dan pelajar, yaitu pendidikan anti narkoba. Yang ketiga ada harm reduction, dijalankan untuk meminimalkan dampak negatif yang dialami pengguna narkoba seperti rehabilitasi medis dan sosial gratis, pendekatan kesehatan dan sosial, dan pengembangan early warning system. Ada peran keluarga dan masyarakat. Lebih jauh lagi, BNN menerapkan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif dan bebas narkoba. Kolaborasi semua pihak kunci sukses penanggulangan narkoba secara berkelanjutan komprehensif. Baik, saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya ada materi 4.4 yang akan disampaikan oleh Lutfi. Kepada Lutfi dipersilakan. Baik, selanjutnya itu adalah materi 4.4, yaitu peran generasi muda. Generasi muda adalah aset bangsa sekaligus kelompok yang rentan terhadap narkoba. Mereka punya peran penting sebagai agen perubahan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba lewat edukasi, contoh positif, dan kegiatan yang bermanfaat. Dengan bantuan media sosial, mereka bisa menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba lewat video, poster, atau podcast. Aktif di organisasi seperti OSIS, BEM, atau komunitas juga membantu menciptakan lingkungan yang sehat lewat seminar, pelatihan, dan kegiatan relawan. Generasi muda bisa berperan langsung dalam upaya pencegahan. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan untuk menjaga diri dan lingkungan dari bahaya narkoba. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya ada materi 4.5 tentang kasus narkotika menurut BNN yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Data dari BNN menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus narkotika di Indonesia ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2009 hingga 2024. Pada tahun 2009, tercatat hanya 5 kasus, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan 1.039 kasus. Secara keseluruhan, terdapat 9.348 kasus narkotika yang ditangani dengan nilai barang bukti aset mencapai lebih dari 1,1 triliun rupiah. Jenis barang bukti yang paling banyak disita meliputi ekstasi, ganja sintetik, dan lain-lain, dengan berbagai satuan seperti butir, gram, dan mililiter. Pada peta sebaran wilayah, daerah-daerah dengan warna merah tua menandakan tingginya kasus penanganan narkoba, seperti di wilayah Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Wilayah-wilayah ini diduga menjadi pusat peredaran sekaligus konsumsi narkoba, baik karena kepadatan penduduk maupun jalur distribusi yang strategis. Sementara itu, beberapa daerah di Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua, menunjukkan intensitas kasus yang relatif lebih rendah, meskipun tetap memerlukan perhatian. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya penindakan terus dilakukan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kuat dalam pencegahan, edukasi, serta rehabilitasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan BNN secara tegas mengatur pengendalian narkoba yang terbukti merusak tubuh dan mental penggunanya, serta dapat memicu kejahatan dan kemiskinan. Data BNN menunjukkan kasus yang meningkat sejak 2009 dan sempat mencapai puncaknya pada 2018. Meski perlahan menurun, jumlah kasus masih tergolong tinggi dengan persebaran tertinggi di wilayah padat penduduk. Diperlukan upaya kolaborasi antara pemerintah, BNN, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani penyalahgunaan narkoba. Dimulai dari edukasi dini yang masif dan mudah diakses, penguatan kurikulum bahaya narkoba di sekolah, pembinaan karakter melalui kegiatan positif, hingga rehabilitasi terpadu bagi pengguna agar tidak terjerumus kembali. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ilham Hafifi, MIKOM, sebagai dosen pengampu dalam proyek yang kami kerjakan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.